kabar? Sehat. Baik, sebelum saya akan memulai materi kita pada pertemuan hari ini, sebelumnya dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pertama-tama saya minta kepada peserta didik untuk membawakan kita ke dalam doa. Baik, saya akan mencoba absen peserta didik, maka dengarkan namanya masing-masing. Pertama, Answar Gule. Dua bermihasa peserta didik. Kedua, ada yang sakit? Iya, Pak. Sehat semua? Sehat. Siap menerima materi pada hari ini? Siap, Pak. Baik. Kita akan memulai materi kita. Sebelumnya dulu, materi kita pada hari ini adalah tentang masalah prosedur pemasangan pembelajaran pada hari ini adalah satu, yaitu melakukan kegiatan mengamati PowerPoint, baik itu video, serta mengumpulkan informasi tentang peserta didik dapat menerapkan prosedur pekerjaan kedua dari pembelajaran. Kedua, melalui kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini, peserta didik diwajibkan untuk melakukan saling bertanya, berpikir, memahami, baik terhadap sesama peserta didik, juga terhadap guru. Itulah kedua tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, melalui kegiatan mengumpulkan dan mengelola informasi peserta didik dapat menyajikan prosedur pemasangan batak dengan memperoleh nilai minimal. Masalah istilah nilai tanpa belum tidak, tanpa tidak. Oke. Melalui ini kegiatan ini mengelola informasi peserta tidak dapat melaksanakan prosedur pemasangan batas. Selain dari memperoleh nilai, khususnya kita SMK ini, apa yang kita pelajari, dan itulah yang nyatanya yang kita akan lakukan. Prosedur pemasangan setengah bata adalah prosedur pasangan kubik bata adalah satu, persiapan pekerjaan, kelengkapan peralatan, kemudian pelaksanaan pemasangan pasangan bata adalah kualitas material dan langkah kerja pemasangan bata. Itu dua prosedur pemasangan dan pelaksanaan pemasangan bata. Dua prosedur. Prosedur ini
adalah persiapan pekerjaan. Kemudian kelengkapan peralatan. Kemudian pelaksanaan pemasangan adalah kualitas material dan sesuainya adalah langkah pemasangan bata. Kalau seandainya saya bertanya, bagaimana secara pengalaman dan secara yang sesuai dengan yang peserta ini dipelajari, bagaimana yang dinamakan ini material yang berkualitas. Kita tahu bahwa material ini pada material pemasangan bata bukan masalah material bata, tetapi material pemasangan. Berarti logikanya batanya sudah ada, tinggal memasang. Kita pasang. Apa yang digunakan? Material apa yang digunakan pada pemasangan bata? Material. Jadi kita susun bata seperti ini. Dan bersama dengan ini kita susun. Tentu kita pasang kan? Kita akan coba pasang. Tentu di sini ini yang namanya di dalam biasanya kita sebut dia adalah apa? Spesi kalau bahasa tukang sehari-hari atau siang. Spesi. Pada spesi ini kita katakan saja spesi. Pada spesi material apa? Apakah lem? Kita pasang lem. Semen. Ya pas semen. Tetapi yang lebih tepatnya adalah mortar, campuran. Kalau semen sendiri itu kan semen itu buatan pabrik. Kalau beton adalah campuran dari agregat halus, agregat kasar, semen. Kalau mortar itu campuran semen dengan agregat halus. Agregat kasarnya atau kerikilnya kita tidak gunakan karena itu termasuk beton. Dan air sejuk. Itulah yang dinamakan material pemasangan bata. Kalau masalah kualitasnya itu tergantung dari masalah perbandingan. Berapa perbandingan yang kita gunakan pada campuran mortarnya? Apakah 1:2, 1:3? Lebih bagus kalau seandainya 1:3 atau 1:2. Kita juga harus ekonomis. Kalau hanya kita gunakan 1:2, nanti juga kita akan lagi menggunakannya pada plasteran. Nah, alangkah baiknya kalau kita menggunakan 1:3. Tidak bagus lagi kalau yang namanya 1:4. Artinya kita tidak memperhatikan yang namanya kualitas. Kita teruskan. Ini persiapan lokasi. Pekerjaan membersihkan lokasi kerja seperti sampah yang selalu menjadi hamba dalam pekerjaan. Kemudian memindahkan benda
akan menambah proses pekerjaan seperti pohon-pohon yang hidup di dalam atau sudah mati. Yang artinya tentu dulu pemasangan data ini kita memulainya dari mana? Apakah dari tanah atau di atas fondasi atau di atas slope? Di atas slope. Di atas slope itulah pemasangan bata. Awal dari pemasangan bata. Tidak mungkin kita pasang di tanah, di bawah tanah ini kita mulai. Jadi tidak ada fondasi. Habis fondasi tentu ada balon. Di atas itu kita akan membuat permukaan. Kemudian inilah contoh dari campuran dari pemasangan bata tadi, kualitasnya. Kualitas pertama bata inilah warnanya, warna merah, bukan warna kuning. Kebanyakan kalau kita lihat, kalau kita beli dari lapangan, berbeda-beda. Kalau kita masalah istilah gaya kehidupan sehari-hari tidak mau kotor, kita mau yang kuning. Kenapa bersih? Ya kan? Kalau yang merah seperti terbakar. Tetapi kualitasnya lebih kuat, susah pecah yang merah daripada yang kuning. Kenapa? Karena batu bata itu harus satu pertama dia sebenarnya dipres baru dibakar. Baru siap beberapa materi, poin-poin materi yang saya jelaskan tadi. Tentu Bapak sudah mengerti bahwa peserta didik sudah paham. Maka untuk itu saya berikan kesempatan untuk melakukan diskusi kelompok. Untuk melakukan diskusi kelompok, untuk saling tukar pikir, sehingga nanti pada diskusi kelompok ini salah satu dari kelompok mempresentasikan hasil dari kelompok. Bagaimana? Setuju? Setuju. Maka saya bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Maka saya berikan kesempatan untuk bisa melakukan diskusi kelompok. Silakan. Bagaimana
Pak. Silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan sebelumnya yang saya kami hormati Bapak Guru Pengasuh dan teman-teman semua. Terima salam saya dalam bahasa daerah sekitar Yahoo. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji terakhir, ketua PGL Prima sekaligus penyaji pertama, penyaji kedua Paskalawa, Irfan sebagai penyaji ketiga, dan Martanya sebagai penyaji keempat. Langsung saja kepada penyaji pertama yang persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kami akan menjelaskan tentang materi pemasangan batu bata. Jadi saya menjelaskan beberapa bagian yang dilakukan oleh teman-teman penyaji kedua sampai terakhir. Bagian apa prosedur pasangan bata. Jadi teman-teman, kita sudah tahu bata ini merupakan bahan yang sudah sangat familiar. Bahkan di Mies ini sudah banyak digunakan di rumah-rumah pribadi, di mana bata ini digunakan sebagai konstruksi utama dalam membuat suatu bangunan atau gedung. Jadi dalam pembuatan ini ada perlu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, persiapan pekerjaan. Beberapa syarat dan ketentuan dalam pekerjaan pemasangan dinding batu bata dapat dipedomani ketentuan berikut ini. Pertama, bahan. Nah, dari teman-teman, untuk pemasangan bata ini wajib mempersiapkan bahan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada beberapa di sini bahan yang mungkin harus perlu kita persiapkan, yaitu contohnya peralatan pengukuran atau water pass, kemudian peralatan kerja, sendok spesi, cangkul, skop, dan untuk lebih-lebih untuk bahan utama dan bahan untuk pengisian spesi yaitu mortal atau campuran dari pasir dan semen. Kemudian persiapan lokasi. Nah, jadi untuk pemasangan bata ini juga perlu kita mempersiapkan lokasi terlebih dahulu. Beberapa hal yang harus kita perhatikan di situ. Yang pertama, dalam pekerjaan ini wajib membersihkan lahan terlebih dahulu, membersihkan sampah dan beberapa hal yang menghalangi kita. Kemudian yang kedua, memindahkan benda yang menghambat. Contohnya tadi pohon tadi. Ya, jadi kemudian yang ketiga, membuat penerang dan sarana kebersihan. Jadi biar tidak kewalahan kita dalam memasang bata ini, jadi lebih baik dibuat benda penerang. Kemudian kelengkapan peralatan. Nah, jadi teman-teman, di sini wajib dilengkapi semua peralatan yang dibutuhkan. Untuk itu supaya nanti kita dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan bata ini tidak lagi begitu sulit untuk mengerjakannya. Jadi mungkin demikian saja dulu yang dapat saya jelaskan, dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih bagi saya untuk meneruskan penjelasan kami mengenai pekerjaan pemasangan batu. Untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap alat tersebut, beberapa faktor yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan bata adalah sebagai berikut. 1. Pastikan bata yang dipakai adalah bermutu baik. Secara visual, Anda dapat lihat batu bata yang bagus adalah berwarna coklat tua dan bata tidak cepat rapuh. Yang kedua, batu bata kadang ditemukan dalam berbagai ukuran dan lembar yang tidak sama, baik panjang, lebar, dan ketebalan. Yang ketiga, sebelum dipasang, lakukan pengecekan kekedapan air pada bata. Yang keempat, lakukan penumpukan material batu bata dekat area dinding yang dipasangkan. Baik, pertanyaan kelompok 3 ini, bagaimana cara mengambil rata-rata yang berbeda ukuran bata ini? Karena dari pabrik walaupun sudah diukur yang sama, tapi pasti ada sedikit perbedaan. Contohnya ada bata satu tiba-tiba pecah,
Padahal pemasangan itu satu. Maka bagaimana cara kita mengambil biar pas pada pemasangan? Ini masalah pemasangan, pilar. Jadi pertanyaan bagaimana cara menggunakan bahan. Ya. Jadi kan di sini tadi dalam persiapan bahan perlu mempersiapkan ada bahan pengukurannya. Ada di situ contohnya seperti water pass, selat plastik, paku dan papan lentera. Jadi untuk meratakan pemasangannya itu, biasanya dulu di tukang untuk daerah kita ini biasanya itu menggunakan tali. Nah, jadi nanti itu tali itu nanti diikat lurus dan itu menjadi pedoman dalam pemasangan bahan. Baik, demikian dari kelompok satu. Bagaimana kelompok satu? Aman? Aman. Baik, demikian hasil presentasinya. Maka sebelum kembali ke belakang, marilah kita berikan aplaus yang kedua. Presentasi kelompok satu tentang prosedur pemasangan bahan. Tentu peserta didik baik dari kelompok 2 dan 3 bertanya. Satu pertanyaan pertama yang apa bedanya batako dengan bata? Kenapa harus bata yang digunakan? Kenapa bukan batako? Jelas dulu perbedaannya. Satu, kita lihat masalah material. Kalau bata jelas berbeda. Yang digunakan adalah tanah merah atau isi tanah sebenarnya, bukan kulit tanah. Kalau di Pulau Nias ini sama kita kan susah mendapatkan yang sebenarnya tanah yang seutuhnya untuk dijadikan batu bata, ya kan? Tetapi kita harus gali dulu. Ada tanah merah di dalam nanti, maka itulah yang kita gunakan menjadi batu bata. Satu. Apa yang kita pelajari hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti, maka untuk bisa dijawab. Di sana saya bisa mengukur nanti bagaimana pola pemahaman dari beberapa materi yang kita sudah pelajari. Baik, terima kasih. Nanti saya bisa lembar kerja peserta didik. Maka sebelumnya saya menarik kesimpulan dari beberapa materi prosedur pemasangan bahan tadi. Berapa kali saya jelaskan tadi
namanya pemasangan bata ini tentu berbeda dengan pemasangan dulu masalah batak. Karena dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui juga ada yang namanya batak yang terbuat dari beton. Pada bata ini ada beberapa tadi teman-teman peserta didik bertanya tentang dari mana asal usulnya bata ini, berapa ukurannya. Maka Bapak tadi sudah menjawab dan juga teman-teman dari peserta didik sudah menjawab sesuai dengan hasil presentasi dari diskusi kelompok 1. Walaupun pada hari ini kelompok 2 dan kelompok 3 tidak memiliki waktu untuk presentasi, bukan tapi kesempatan yang tidak. Mungkin pertemuan berikutnya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi. Ini adalah salah satu materi pada dasar-dasar konstruksi bangunan, dan pemasangan bata itu juga sangat penting untuk konstruksi bangunan gedung. Itu sangat penting. Dan pemasangan peralatan yang tadi dan kualitas material, maka jangan begitu cepat untuk dilupakan. Kenapa? Karena dari beberapa materi yang kita sudah pelajari tentang konstruksi bangunan dan terlebih pada pemasangan bata ini, tentu apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita bahas pada hari ini, tentu di lapangan nanti ke depan, maka itulah yang akan terjadi. Sesuai dengan peralatan tadi, kalau yang kita gunakan sendok simen, gunting-gunting meter dan waskas, tidak mungkin nanti kita praktek di lapangan beda yang kita gunakan. Yang kita gunakan mikroskop, yang kita gunakan suntik, tidak mungkin. Tetap apa yang sudah ada. Maka Bapak berharap kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam melakukan dan mengikuti proses belajar mengajar dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu dari pertemuan kita pada hari ini, khususnya pada materi prosedur pemasangan bata, dan sebelum Bapak mengakhirinya, saya akan tanya kembali kepada peserta didik, apakah pada materi kita pada hari ini ada yang kurang dimengerti lagi? Ada yang kurang dimengerti? Ya, semua mengerti? Jangan lupa pada pemasangan bata ini untuk kita lihat dari kualitas materialnya, kualitas bahannya, peralatan yang kita gunakan, bagaimana cara memasangnya, dia terbuat dari mana, kemudian bagaimana memilih bata yang bagus. Maka demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, maka alangkah baiknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih. Biarlah kita juga tetap dilindungi dan kita akan bisa bertemu besok atau lusa pada materi yang selanjutnya. Maka demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih
Ya Om. Ya Allah. Maka sebelum kita pulang, Bapak mengharapkan salah satu dari peserta didik untuk membawakan kita ke dalam doa. Terima kasih. Dan sebelum kita pulang, Bapak mengharapkan untuk tetap berhati-hati, menjaga kesehatan, keselamatan agar bisa dapat bertemu di keluarga masing-masing. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Allah.